Oke, ready sih. Sudahan. Kurang apa? Sip. Minum. Oke, ini buat aku dan ini buat dokter. Mondar-mandir ngapain? Ngapain mondar-mandir? Mas Anam kok di situ? Iya di sini lah. Oh tempat aku, taman aku, ya kan? Nyari-nyari nggak ketemu. Alah mondar-mandir ngapain? Kacamata lepas makanya. Ini lagi jalan 45 menit. Biar kurus. Jadi kelamaan dok. Dok, selamat datang dok. Wah, keren ya. Siapin loh semuanya loh. Enggak kan? Dok, kamu di mana? Sering mulat ya kamu ya. Kita mesti pakai masker, Mas. Iya bener. Ini udah disterilin? Steril ya? Aman. Udah aman ya? Jadi kalau dokter datang, aku tuh selalu berpikiran bagaimana caranya dokter itu nyaman dan aman gitu. Oke. Duduk aja. Oh langsung aja nggak apa-apa ya? Duduk aja aman. Ini nggak perlu ganti-ganti baju, nggak usah ya? Nggak usah, gitu aja dok. Kita kan liburan dok. Oh kita lagi liburan. Kalau kerja tiap hari dok, itu nggak nyenengin banget kali dok. Betul, ya kan? karena kita burn out. Ya kan? Tapi kalau liburan, jangan di tempat rame. Iya dong, ini kan sepi nih. Iya kan, udah ngerti kan kemarin Covid nambah. Janganlah. Kita itu kalau ngapa sewa atau beli nih? Ini. Iya. Dok, semuanya itu bisa terkondisikan. Kalau kemarin kan aku punya Jin kan? Iya. Sekarang aku punya Jun. Temannya Jin. Jun, dia udah ada kan. Kita tetap jaga jarak ya. Apa kabar? Betul, jaga jarak kan gitu. Yang paling pasti dokter kabarnya sehat kan? Alhamdulillah. Oke, dan semoga juga kamu termasuk orang yang beruntung juga untuk hari ini. Karena siang hari ini seperti biasa kita bakal kembali nge-roast Vita. Yeay! Mas, episode ketiga. Boleh kan? Boleh. Ini udah ya? aman, udah dicuci loh. Ini bukan hiasan kan? Oh enggak, asli. Ini udah dicuci, udahan aman. Oh iya, ngomong-ngomong untuk hari ini jangan lupa kita ada obrolan hari ini episode ketiga kita tentang menopause. Betul ya nyebutnya gitu ya? Menopause. Jadi kalau kita ngomongin menopause ini banyak hal. Bilang gimana tadi? Menopause. Gak bisa minum gue. Menopause. Gak enak ya. Jadi apapun yang kaitannya dengan menopause kamu bisa simak untuk obrolan kita. So pasti dari awal hingga akhir kita nanti ada permainan, ada juga game, ada juga quiz, dan juga ada Q&A. Sekaligus satu hal yang paling penting ya. Apa tuh? Ada fakta atau mungkin terkait dengan mitos atau fakta. Yes. Ini penting banget terkait dengan menopause ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap aja di sini. Dan dokter, hari ini jujur tema kita itu ada di taman. Oke, cukup menamankan. Cukup kan, nyaman banget kan. Betul. Suasana Jogja juga belum hujan gitu kan. Jadi tapi cocok. sebenarnya harusnya ada hujan ya, biar nggak terlalu panas kita ya. Begini loh dok, mohon maaf ya, kita kan open air. Kalau hujan itu barjibar deh. Kan Mas punya Jun, tinggal tring langsung ada atapnya. Mohon maaf, saat ini ketika kita udah mulai, dia pergi gitu. Jadi nggak mungkin banget. Kontraknya nggak sampai selesai. Iya, hari ini kita mau ucapin terima kasih banget. Kenapa? Karena buat kamu yang kemarin simak, tentu kamu udah ngerti banget pertanyaan yang sudah kita berikan. Pertanyaannya kemarin adalah ini ya. Oke, betul kan pertanyaan ini? Dan inilah 5 orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah di nge-roast Vita. Siapa pemenangnya? Ini dia. Selamat ya. Tunggu pertanyaan berikutnya dari kita. Ya, yang udah menang, ya nanti menanginnya 6 bulan lagi lah. Mohon maaf dok, program ini kan cuma 1 bulan. 1 bulan, cuma take-nya karena kita sama-sama sibuk tuh dok. Itu take-nya tuh 3 bulan. Jadi, ya kan, sekali take 1 bulan. Iya. Kasihan timnya dong. Berarti ini kan? beruntung banget loh yang menang. Yoi, betul banget. Dipilih langsung. Yes. Pokoknya inilah para pemenang. Selamat, yang paling pasti hadiah nanti akan kita kirim langsung ya, seperti itu. Oke, ditanggung. Kita dong. Kita selalu cukup membuat mereka tidak perlu memikirkan hadiah itu akan ongkir-ongkir nggak usah dipikirin. Pajak-pajak nggak usah dipikirin. Yes. Kita main dulu aja yuk. Karena ini di taman, udah enak banget. Minum udah? Udah dong. Udah ya? Oke. Kita main game. Apa nih mas gamenya? Kita tebak-tebakan. Oh, oke. Dokter 3. Wah, gue paling nggak bisa nih tebak-tebakan. Well, baik lagi di nge-roast Vita. Kita janji sekarang ada quiz buat kita berdua aja, bukan buat kamu. Buat kita berdua aja.
Dan Kalian ini nonton aja pokoknya. nonton aja. Siapakah di antara kita yang pinter, smart, dan satu lagi apa namanya? Kreatif. Genius. Genius. Kita nanti akan ada apa namanya award gitu buat host atau co-host yang genius gitu. Ya kan? Host-hostnya tetap lu, gue kan nggak narasumber. Iya betul narasumber ya. Iya. Oke, dia Nara. Oke. Dari siapa dulu? Sweet aja dulu. Yuk, boleh deh. 1, 2, 3. Gimana sih? Gini loh. Oh, yang Kekinian. Oh, Oke, ya 1, 2, 3. Allah. Oke, berarti aku menang. Nah. Ini 3 pertanyaan yang akan kita berikan ke dokter. Yusri udah siap ya? Siap dong. Dan ini dia pertanyaan yang cukup memukau kreatif banget tim kreatif kita. Pertama, minuman apa yang mempelajari ilmu hukum? Ayo, minuman apa coba? Minuman apa? Coba katanya jenius banget ya kan? Kita tinggal makan dulu ya dok ya. Kan biasa kayak gitu dok. Jadi kita tuh baik banget. Justice, just juice. Apa sih? Hah? Kamu ngomong atau ngomel? Ngomel bener. Ada ilmu hukum. Tahu nggak? Nggak tahu. Coba. Jadi jawabannya Kasih clue dulu dong. Jadi biar agak gue berusaha sekali lagi jangan langsung jawaban. Itu minumannya jus. Jadi jus, ya bener gitu. kan? Jus, betul tadi gitu gua kan. bener. Terus ini kaitannya dengan hukum gitu. Apa coba? Katanya jenius, ternyata smart. Cheating dia tuh kayak gini. Mereka jawab mikir, aku makan. Timnya luar biasa banget. Jus apa sih? Jus lau, jus. Tahu? Nggak tahu? Jus right. Nggak ada. Just right. Yang benar adalah jus advokat. Anjir. Bangke. Aku tuh pinter, santai. 1-0 ya, 0 ya. Benar. Sekarang ini. Gua dong gantian. Enggak, ya aku dulu. Okay. Dulu. Bis apa? Bis apa nih? Bis apa? Yang sopirnya sopirnya tuh selalu cantik, nggak pernah ganteng dan brewokan. Tuh. nggak pernah cantik, nggak pernah Cantik dan nggak pernah brewokan. Oh, jadi cantik terus Cantik ya? aja. Ini ngapain juga sih kan? Aku gamenya sama dokter. Kenapa kamu jatuh-jatuh? So cari perhatian. Apa nih? Coba. Coba. Ayo. Bis ini supirnya selalu cantik. Bus flawless apa sih? Apa? Enggak ada. Sering perawatan nih kayaknya nih ya kan. Bis beauty. Ini tuh beauty bener Bener kan? beauty bener. Beauty apa gitu lah. Wah, Beauty and the Beast. Dia urusannya satu saja kan. Keren banget ya. Yang ketiga. Ini ngomongin negara. Di dunia ini banyak banget. Ya kan, kamu atau dokter silakan nyebutin negara apa yang paling tua. Paling tua, ini paling tua. Paling tua di dunia berarti paling kan? tua, ini paling tua banget. Pokoknya dia tuh so old lah. Tua. Tua apa ya? Tua. Bukan apa ayo, negara apa yo, Mbak? Ini gampang banget loh, gampang. Italia. Nggak ada itu Mongolia. Ada nggak? Tahu nggak? Nggak tahu. Jawabannya adalah Zimbabwe. Baru kali ini ya aku jadi dokter. Itu dia. Oke, berarti satu ya buat dokter ya. Satu ya. Gua ya sekarang buat Mas Anang ya. Aku. Coba. Tadi kan ngomongin negara. Iya, organ negara. Gua kepunya negara juga. Negara. Negara apa yang selalu sigap dengan hujan? Oke, sigap dengan hujan. Oke. Mantel. New Mantle Zealand. Jadi itu negara selalu ready kalau Mas mau hujan tuh mereka siap. Gitu. Oke. Negara paling ready kalau hujan. Neduh kali ya. Neduh. Negara apa ya? Neduh. Mau neduh. Negara apa ya? Negara payung. Sedia payung sebelum hujan. Apa ya? Payung mantel. Apa sih? Nggak tahu. Nyerah. Oke. New Mantle. Udah. Swedia payung sebelum hujan. Aduh, bisa aku makan nggak ya? Ini kayaknya mah ada banget ya. Oke, nggak apa. Swedia payung. Bener loh, tadi bilang Swedia payung. Tadi udah hampir bener loh. Bener ya kan? Oke, nggak apa-apa. Aku pasti bisa yang kedua. Tadi udah negara kan? Negara, kita ke hewan, Mas. Hewan, suka kucing? Oke, suka banget. Nah, Oke. Kucing apa yang selalu benar? Kucing apa selalu benar ya? Kucing selalu benar ya? Jenis kucing yang selalu benar. Itu kucing nggak pernah salah aja. Anggora, kucing Anggora, kucing
Kucing. Aku tuh jarang main sama kucing soalnya. Tapi kan suka kucing. Jadi harus tahu jenis kucing. Kucing Anggora, kucing apa lagi ya? Kucing kampung. Apalagi kucing apa ya? Kucing apa yang nggak pernah bohong ya? Kucing apa? Kucing. No, nggak tahu. Nyerah. Apa? Fix Kucing ya, nyerah ya. Apa? Kucing garong. Kucing garong. Itu kucing garong. Benar kan? Betul sih, iya sih. Garong, right. In English ya. Iya bener ya, in English ya. Oke. Terakhir nih. Aku bodoh banget ya, coba. Oke. Enggak tadi udah. Oke, udah. Kucing udah. Terus apa Sekarang nih? kita ke artis. Artis, oke. Artis siapa yang disukai anak-anak? Artis. Susan. Anak-anak ya. Sugar. Ada honey. Balun. Sugar balun. Apa ya? Kembang gula. Apa sih? Artis Pokoknya artis ini semua anak-anak suka aja. Gitu ya, suka ya? Artis kartun kali ya? Artis Pokoknya kartun. enggak manusia dia. Manusia. Bukan kartun. Oke, apa sih? Apa artis siapa yang disukai anak-anak? Susan. Kak Seto. Itu kan Kak Seto kan bukan artis. Tapi dia artis. Dia Artis kan pemerhati anak. Oh iya, oke. Iya. Apa sih? Sebentar, coba apa? Kak udah ngerti? Udah? Oke, lagi apa? Coba lagi apa ya? Udah, enggak ada. Artis Nyerah apa nih, sih? fix nih. Artis Fix nih. apa? Oke, apa? Fix Cluenya. Gak ada clue, ini pokoknya gampang banget soalnya. Ya, apa sih? Susah. Pak Raden, Pak Uga, Unyil Kucing, Mantili, Udah ya? Bentar, Nyerah ya? Sultan Ali sekarang yang terbaru, seperti itu. Gue bahkan gak tahu. Nggak tahu ya? Ya udah, oke. Siapa? Anang nang ning nang ning nang ning nang ning nang. Oh ya Allah. Itu jawabannya. Iya. Maksa banget sih. Iya. Ini maksa banget loh, sumpah loh. Emang maksa, Oke, tapi aduh, tim kreatif luar biasa banget ya hari ini. Luar biasa kalian ya. Oke lah, fine. Speechless kan lo? Keren, iya. Speechless kan? Ya udah, nggak apa-apa lah kayak gini. Kita udah game ya. Jadi dia 1, aku 0. I'm No. sorry. Aku nggak bisa ngapa-ngapain I'm hari ini. genius. Kebetulan. Genius and famous lah, is okay lah. Nggak jadi masalah ya. Yang penting yang paling disukai tadi anang nang. Anak gue kayak anak kecil aku biasanya. Atau gede mereka jijik biasanya. Udah ngerti banget kayak gitu. Oh, jangan kemana-mana dulu. Abis ini kita bakal ngobrolin tentang menopause. Ada sesuatu yang bakal kita sharekan. Jadi tetap di sini di Ngrots Me Time. Jangan kemana-mana. Balik lagi di Ngrots Me Time. Thank you banget untuk yang urusan gabung. Yeay. Ini episode ketiga kita. Dan kita hari ini memang pengen ngomongin tentang menopause. Jadi kalau ngomongin tentang menopause, aku tuh berpikir menopause itu tidak pernah dialami oleh laki-laki. Menurut aku. Apa juga sih? Ganggu diem. ya. Ganggu. Dan diem aja kamu di situ, oke? Jangan kemana-mana. Dari bawah aja ya nonton kita ya. Nonton aja dia udah. Oke, siap ya. Jatuh nggak? Jatuh lagi, caper deh. Yes, oke. Diam ya. Ngomongin menopause, kalau menurut aku sih ya dok ya, aku sebagai orang awam gitu kan ya, itu nggak mungkin dialami oleh cowok, 1. Kemudian yang kedua, itu tidak mungkin dialami oleh anak kecil. Ya kan, jadi pastinya yang sudah 40-an, 50 tahun ke atas lah gitu. Cuman ternyata ada satu kabar yang I don't know why, ini benar atau tidak gitu kan ya. Ini sebenarnya cuman apa namanya, cari sensasi atau apa, nggak tahu gitu. Ada seorang anak kecil, luar negeri sih, bukan di Indonesia, yang ternyata dia tuh usia 15 tahun sudah menopause. Aku agak sedikit kaget, bingung. Kalau shock sih mungkin iya ya, buat anaknya sih. Tapi itu mungkin atau tidak, kabarnya ada sih. Portalnya juga ada, ini dia portalnya. Lihat ya, dibaca nih. Tuh kan. 15 tahun. Kebayang dong, itu yang masih muda 15 banget. tahun tuh berarti kalau di Indonesia SMP SMP kelas 3. Sampai kelas 2, kelas 3. Kelas 2, kelas 3. Ya. Betul sekali. Oke kan? Jadi aku pikir itu masih kecil banget loh. Ya, Artinya iya. itu pun kalau dalam ilmu biologi, perkembangan dari organ seksual itu baru berkembang gitu. Ya, baru-baru Betul kan? moments Baru moments gitu kan ya. Udah menopause aja. Nah itu, sorry ini, bener nggak sih kabar ini, bener atau tidak, itu dulu aja sih. Itu benar. Benar. Dari gambarnya, dari berita tadi kan? Bener Dari kan? berita itu Berarti benar. bukan hoax ya. Jadi bener nih, bukan hoax nih. Ini yang pertama itu. Yang kedua, pertanyaannya adalah, kenapa sih gitu, seorang anak kecil gitu kan ya, 15 tahun, kebayang dong, itu sudah menopause gitu. Faktor apa, atau mungkin bukan faktor sih, apa kelainan memang gitu loh, dari lahir? Oke. Kalau dibilang ada apa enggak, jawabannya ada. Ada, oke. Sesering apa? Tidak sering. Oh nggak sering, oke. Udah pasti. Jadi kayak ini bisa bilang 1001 case lah, walaupun ada. Jadi memang dari awal kondisi-kondisi ini kayak sebenarnya kita udah bahas kayak minggu lalu juga sih mirip-mirip. Yang dia pernah lahir berapa bulan langsung udah lahiran. Nah ini tapi bahkan yang paling
ekstrim lagi, produksinya yang nggak ada. Jadi pas usia segitu harusnya baru ibaratnya mau merintis karir, merintis bisnis, dia udah pensiun duluan. Karena memang di perusahaan itu dia tidak punya banyak, ya kalau kita bilang itu organisasi ada perusahaan ya gitu, dia nggak terlalu punya banyak sumber dayanya, suppliernya gitu-gitu, jadi nggak ada. Sorry, itu genetik atau apa sebenarnya? Nggak bisa dibilang genetik, tapi kelainan hormonal. Kelainan hormonal. Aduh dok, kenapa dok? Mohon maaf. Dokter ini menjelaskan, tapi karena dia menjelaskan menopause, dia bersin. Aku agak sedikit deg-degan ya. Itu satu nih dok. Jadi itu hormonal ya berarti ya? Oke. Hormonal dan ada gangguan di fungsi organ juga kan? Oke, kalau aku berpikir satu lagi nih, menopause ini terjadi karena mungkin loh dari lahir itu gizinya kurang, bener nggak dari situ? Berhubungan sama nutrisi pas lagi kehamilan gitu. Mungkin berpengaruh, tetapi biasanya kalau yang kayak nutrisi gitu jadi tumbuh kembangnya jadi terganggu. Tapi kalau yang part ini tuh pasti hormonal sama gangguan dari organ, jadi bisa dibilang ada bawaannya juga sih. Oh gitu. 15 ini starting dia menopause atau sebenarnya apa? Atau sudah 15 sudahlah kamu menopause gitu? Atau ini starting pelan-pelan? Jadi kan mungkin dia udah nggak produksi gitu, jadi makanya dibilangnya dia menopause. Menopause, bukan ini starting itu ya? Iya, ini bukan start ya? Wah, dia nggak bisa mens nih intinya gitu kan? Oh gitu. Ini bukan start ya? Ini baru mau menopause gitu? Highlight-nya adalah menopause di usia 15, padahal sebenarnya di usia 15-nya itu karena dia gangguan yang tadi itu, akhirnya dia nggak bisa produksi haid, nggak bisa produksi telur, jadi nggak bisa ada haidnya. Gitu ya. Oke. Jadi memang sekali lagi bisa terjadi ya. Bisa terjadi. Dan sekali lagi informasi ini bukan jarang. Sangat jarang ya. Oke, sip. Kita mau menuju ke satu hal yang paling spesial, di mana kita akan ada di satu titik, yaitu mitos atau fakta. Yes, betul banget. Kita ada di mitos atau fakta. Udah siap ya? Ada dua yang nanti bakal dokter tunjukkan. Anda bakal ngasih statement ke dokter dan seperti biasa kamu nanti bakal ngikutin itu. Oke, yang pertama. Wanita menopause mengalami yang namanya hot flush. Tak dulu. Apa hot flush itu? Sensasi terbakar di tubuh. Jadi sensasi terbakar. Keringetan mulu, gerah terus. Oh gitu. Hot flush. Ini mitos atau fakta? Jawabannya adalah fakta. Fakta. Memang ya, menopause ada hot flush gitu. Kenapa sih dok? Pengaruh hormonal yang udah decrease turun, bikin jadinya tubuh itu kan kita punya autoregulasi, autotermoregulasi. Jadi pengaturan suhu tubuh yang otomatis kan. Nah, di orang-orang atau di wanita-wanita yang sudah menopause itu jadi agak terganggu. Jadi mereka lebih ke sensitif, udara sedikit itu gerah. Kena panas sedikit, gerah sampai keringetan, yang gitu-gitu. Jadi ganggu sih, itu namanya hot flush. Fakta. Jadi untuk wanita menopause adalah gampang keringetan, gampang gerah, gampang marah, semua deh. Hot flush. Oke. Berikut yang kedua adalah menopause ini akan menurunkan gairah seksual. Mitos atau fakta? Fakta. Jadi mereka nggak tertarik lagi itu dok? Karena hormonalnya decrease, hormon seksnya, testosteron apalagi ya, estrogen, testosteron udah turun banget. Testosteron itu kan yang juga cukup berpengaruh untuk menaikkan libido. Yes. Bersama dengan estrogen juga yang dengan kadar yang cukup normal. Oke. Nah, karena semuanya udah decrease banget, pas menopause itu jadi turun, membuat akhirnya libido juga turun. Jadi otomatis boleh nggak aku bilang dia frigid gitu? Ya. Istilahnya beda ya? To that sih. Tapi mungkin seperti itu ya kan? Mirip-mirip lah. Gitu. Cuman mereka lebih ke udah seks bukan jadi first thing lagi untuk daily-nya gitu. Tapi sesekali mereka tertarik nggak untuk itu gitu? Kalau sampai ke tertarik pun kayaknya sudah enggak ya, karena estrogen yang turun juga bikin akhirnya vagina juga jadi nggak elastis, jadi terlalu kering. Jadi rasanya tuh flat gitu aja kali ya? Kayak sabodo teuing gitu. Bosone, auzubillahi min dzalik. Sabodo teuing gitu. Yang ketiga sekarang. Ya. Wanita menopause lebih mudah depresi. Soalnya kalau ngomongin depresi itu sebenarnya lebih ke masalah sih. Tapi apakah menopause ini menjadi masalah besar untuk dia gitu? Akhirnya menyebabkan dia jadi depresi begitu. Aku bisa bilang ini mitos atau fakta dua-duanya. Nah, berarti dua-duanya kan? Oke. Depresi ini kan kadang suka di misleading kan, salah artikan gitu. Betul sekali. Kalau depresi in a psycholog word gitu kan, memang akhirnya ada satu masalah yang bikin dia jadi penurunan hasrat, aktivitas, apa segala macam. Karena punya trigger depresi gitu. Ada triggernya trauma sesuatu lah gitu ya. Masalah.
Tapi kalau dibilangnya depresinya ini kayak lebih sensitif, overthinking, jadi malas hasrat kemapain, ya itu bisa dibilang fakta. Fakta. Oh, gitu. Oke. Depresi semua orang bisa depresi. Yes, Cuman mungkin di mereka lebih sensitif akan melihat sesuatu masalah. Oke. Gitu. Karena emang tadi penurunan hormonnya itu juga pengaruh ke pikiran juga. Oke, jadi bener ya. Jadi ada dua sebenarnya. Yeah. Ada dua, mitos juga, fakta juga. Kayak gitu ya. Oke, kita di mitos atau fakta yang keempat. Yes. Dak. Jadi untuk hari ini minum dulu. Oke. Jangan lupa doa. Udah. Kalau belum di reply untuk minumnya. Minum lagi. Ini adalah satu bentuk mitos atau fakta yang selalu ditanyakan. Menopause itu akan menimbulkan penyakit tertentu juga. Betul. Gitu. Nah, fakta atau mitos? Silakan. Mereka jadi punya faktor risiko tinggi untuk penyakit tertentu. Punya itu gitu fakta. Ya? Fakta. Oke. Paling dekat dan paling sering adalah kalau yang menopause itu tulang. Oh, kropos. Oh, iya. Karena tadi estrogen progesteron kita bahas, estrogennya itu juga kan untuk tulang, kekuatan gitu ya, biar nggak kayak kropos. Pas menopause tuh jadi mereka jadi gampang fraktur, patah, cedera, dislokasi yang gitu-gitu, atau jadi bungkuk, jadi rentak lah, tanda petik gampang rentak. Tapi jujur ya, aku pengen ngomong ya, pas zaman dulu itu loh, zaman dulu orang tua ya, itu nggak pernah namanya osteoporosis. Tapi sekarang aja usia berapa udah osteoporosis? Itu memang atau yang paling sering nyeri pinggang, jalan jauh sedikit jadi sakit, naik tangga lututnya jadi sakit. Itu juga pengaruh sama hormon pada saat menopause. Jadi itu fakta. Itu fakta ya. Adalah ke tulang ya. Yes. Dan berikutnya yang kelima yang terakhir mitos fakta adalah berat badan pasti bertambah ketika orang mengalami yang namanya menopause. Jadi kalau ibu-ibu nih menopause gitu kan ya, biasanya bengkak gitu. Bener? Fakta atau bener mitosnya sebenarnya? Very fakta. Fakta. Kenapa sih dok kayak gitu? Jadi gini, kalau di prinsip di ilmu anti aging ya gitu, kita tuh sebenarnya menua mulai usia 25. Oh, 25 itu udah menua? Semua orang tuh udah menua di usia 25. Jadi hormonal tuh decrease di usia 25, cewek nggak cowok. Nah, khusus buat cewek kalau 25, 35, 45 ke atas, makin anjlok hormon seksnya, selain tadi libido turun, yang berikutnya adalah sel ototnya, kantong ototnya tuh lebih turun, lemaknya tuh makin melebar. Itu yang membuat susah kurus, gampang gemuk. Oh gitu. Walaupun diimbangin olahraga gitu dok? Lebih gampang glamber. Karena hormonal. Lembe. Jadilah kenapa kalau pacar-pacar aku sih 35, 30 tuh udah beneran jaga makan banget, olahraganya dipikirin banget. Setuju. Mereka sudah bukan berarti semua pasti akan begitu. Tapi mereka punya potensi untuk lebih gampang gemuk dan susah banget kalau mau kurus. Karena tadi faktor dari tubuhnya sendiri. Gitu. Mitos atau fakta berkaitan dengan menopause sudah kita berikan. So, kamu udah ngerti kan mana mitos, mana fakta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di CrossFit Time. Stay there. Kita balik lagi di CrossFit Time. Dan kali ini kita bakal menuju ke satu penjelasan materi kita. Ini yang penting nih. Betul. Ya kan? Menopause. Oke. Yang pertama nih, mau nanya apa? Aku mau nanya dulu terkait dengan menopause. Tapi aku tadi ada satu yang mungkin ganjel. Ya kan? Sebenarnya kalau untuk cowok dan cewek, cowok itu nggak pernah menopause ya? Cowok justru malah karena gini, kan tadi balik lagi ke estrogen. Kan di cewek cowok tuh semua punya hormon seks, which is progesteron, estrogen, sama testosteron. Nah, di wanita kan tadi ada decrease-nya. Betul. Bahagianya di laki-laki itu estrogennya walaupun kecil, tapi dia tidak pernah menurun. Saya besar, mohon maaf. Stabil kecil terus, kan? estrogen. Dokter aja kali. Estrogen. Iya. Estrogennya tuh walaupun di laki-laki sedikit, kecil dari awal, tapi dia flat. Dia nggak pernah turun. Jadi itu yang membuat akhirnya kesannya kita nggak pernah menopause. Kesannya? Gitu. Tapi sebenarnya menopause ya? Menopause dalam arti general, bukan kayak cewek yang akhirnya hormonnya turun apa gitu enggak, tapi ya menua pada umumnya aja. Itulah yang menyebabkan hormon akhirnya totalnya, bukan cuma di menopause-nya. Jadi itu kenapa akhirnya banyak wanita menopause, kalau cowok mungkin tidak terbilang menopause. Iya, tapi lebih ke nanti prostat, gitu-gitu kan. Oke. Dokter punya berapa sih? Aku berapa? Usianya 28 30. 28 katanya? 30. Itu 30. Berarti belum menopause kan? Belum kan? Aku sih udah aku panjangin lagi usia aku. Iya, aku suka yang panjang-panjang gitu. Di mana sih prosesnya? Terus prosesnya gimana coba? Dikira gue Tuhan kan?
Jadi nanti aku tuh udah prediksi gitu kan 30. Iya, oke. Nanti usia 35, 36 pada saat yang lain udah pada buncit atau segala macam, udah itu aku sperma aku kasih di bank, disimpan. Jadi bagus. Dok, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Jadi kalau pada nabung duit, gue nabung sperma. Beda kan? Kok kok sedikit beda ya dok ya? Apa? Oke dok. Oke dok, bawa pulang aja deh dok. Ngomonginnya ngelantur kemana-mana deh. Kita ngomongin menopause ya. Silahkan didengarkan baik-baik. Ini menjadi bentuk penjelasan dari dokter secara langsung. Menopause. Apakah itu menopause? Gitu dulu. Oke, menopause dibikin bahasa paling gampang. Paling gampang, simple gitu. Simpelnya adalah wanita sudah masuk ke fase istirahat, tanda petik. Istirahat ya? Ibaratnya kalau kita di perusahaan tuh mau retire lah gitu, mau pensiun. Ya, masa-masa fase mau pensiun itulah namanya pre-menopause. Pas masuk ke menopause adalah pensiun. Pensiun, oke. Jadi yang tadi kita bahas di berita itu pensiun dini. Pensiun dini, oh iya betul. Gampang kan? Gampang. Masuk ke otaknya. Yang kedua nih, terkait dengan faktor. Ya. Nih faktor pertama sih umur ya? Umur. Betul kan? Kalau kalian mikirin tadi pensiun, maksudnya pensiun bukan jadi pensiun dari ibu, tapi pensiun secara kesehatan wanitanya, tubuhnya udah pensiun. Jadi udah nggak bisa untuk nanti produksi membuat anak lagi, udah nggak bisa, udah pensiun. Pokoknya sebagai wanita tanda petik dia pensiun. Titik gitu kan ya berarti ya. Kalau faktornya berarti umur itu tadi? Umur, hormonal. Udah dua itu. Jadi untuk menopause ada cuma dua itu. Oke. Kemudian berikutnya yang jadi pertanyaan adalah menopause itu sebenarnya kan ada, kalau aku sih berpikir lebih ke proses ya. Prosesnya apa, terus jadi apa, jadi ketahapan-tahapan lah gitu. Betul. Nah itu seperti apa sebenarnya gambarannya? Generalnya pasti tadi, misal kayak kita bagi lagi tadi kayak 25, terus habis itu 25 ke 35, terus habis itu 35 ke 45 dan 45 ke atas. Berarti 10 gitu ya? Iya, 10, biasanya gitu kita baginya. Nah, di 25 itu udah decrease walaupun belum sampai 5%, baru ya 1%-an sekian lah untuk seks hormon tadi. Dan yang lain-lainnya juga ya, tapi kita bahasnya fokusnya ke hormon aja karena kita ngomongin menopause. Nah, nanti kalau 25 ke 35 turun sampai 25%-an tuh. Oh, udah banyak ya? Ya, 35 ke atas udah lebih kan. Nah, makanya pas 45 above, bakal pensiun mungkin udah lebih dari 50%. Itulah tahap-tahapannya. Nah, di per level-levelnya itu nanti akan mengikuti tuh di tubuhnya. Kayak misal tadi di awal-awal 35 ke atas mulai hasrat seks menurun, terus udah emosian, sensitif. Makanya tadi mungkin dikagetin sama depresi kan. Yes. Makin menggendat ke samping, nggak ke atas lagi. Betul, gendat gitu bro, menggendat ya kan. Tubuhku bertumbuh ke samping. Makanya jangan mimi susu. Itu susah akan mengikuti fase-fase tadi itu. Kalau ngomongin terkait dengan umur nih, gitu sebenarnya ada umur rata nggak sih orang pasti akan menopause di usia ini? Range kali ya, karena kita nggak bisa, karena itu berhubungan sama faktor lingkungan ini juga kan. Faktor dengan dia menjaga kesehatan, jaga makan, mungkin bisa lebih memperlambat dan lain-lain. Jadi kalau range-nya itu pasti akan di atas 45 tuh. 45 above tuh mulai pre-PMS gitu-gitu. Mungkin udah makin sekarang trennya makin maju karena lifestyle dan lain-lain. Tetapi biasanya di 55, 53, 56, bahkan ke 60 udah pasti pensiun sih. Jadi itulah teori ya. Jadi umur itu sebenarnya adalah umur menopause adalah umur itu. Dan satu lagi berkaitan dengan cara menghadapi. Jadi orang berpikir ini adalah satu masa yang memang selalu akan dialami oleh wanita, menopause gitu. Jadi perlu dong gitu kan prepare-nya aku mau ngapain ya, terus aku harus ngapain ya gitu. Biar tetap siap menghadapi menopause tapi dengan be happy. Nah gitu. Gimana tuh? Pasti hidup sehat sih, udah nggak bisa enggak ya. Jadi ada makanan-makanan pantangan itu. Betul. Di wanita 35 ke atas, please yang gini-gini yang dimakan. Tapi yang karbo-karbo, yang sugar, itu yang donat tiap hari nggak boleh dong. Betul sekali. Kayak soda-soda, yang asin-asin, itu tuh pengaruh banget ke hormonal sebenarnya. Jadi kalau dari kita simple things-nya dari makanan ya itu udah mesti dijaga, eat clean lah, healthy food. Buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu mungkin gitu. Terus kayak olahraga juga nggak usah berat-berat kan. Tadi balik lagi estrogen pengaruh ke tulang dan lain-lain juga kan. Jadi olahraga nggak usah juga lah, terus jadi usia 34, 35 wall climbing itu kayak agak PR. gitu ya nanti susah banget ya. Terus habis itu kayak iya kan, atau sepedaan mumpung lagi happening sepedanya setiap hari 5 jam.
Sekali 7 hari 35 jam bersepeda. Jadi prinsipnya adalah olahraga sesuai dengan umur kali ya? Betul. Karena sebenarnya kalau kita ngomong anti-aging lagi, bahkan 30 ke atas itu udah nggak boleh lari. Oh gitu. Iya, jadi kayak jalan santai, clean aja gitu, cantik, yang penting bergerak, exercise. Sebenarnya jujur ya, kalau kita mau ngomong serius-seriusannya ya, saya kan balik lagi ke personal masing-masing kan. Cuman akhirnya dicari olahraga-olahraga yang nggak terlalu keras, nggak terlalu punya high intense. Oh iya gitu. iya oke. Angkat beban kayaknya is supposed to be not ya gitu. Nggak usah. Iya kan takutnya tadi itu apa namanya? Nanti malah setelahnya angkat ototnya nggak seberapa tapi sarafnya kejepit. Kan betul agak juga sih. Lelah ya. Saya jadi dokter jadi ya, PR itu gitu. karena tua ya, sudah tua gitu makanya kan ya. jadi kayak mungkin jalan kaki santai aja pakai topi bulat dengan kena matahari ya kan. Sekali. Terus pakai kacamata hitam, agak congkak gitu seperti kan, itu. Agak madam gitu kan lebih oke. Terus gelangnya dipakai semua Gelangnya gitu kan dipakai ya. semua, Terus kalau bisa gitu. paling keren banget tuh anjingnya dibawa. Anjingnya dibawa, jadi kalau ada yang bener-bener dekat anjingnya dilepas. Dilepas set gitu biar dia ngejar atau nanti membunuh orang ya. Yang penting bergerak. Pokoknya kalau udah segitu yang penting bergerak. Oh iya jangan mager. Yes, oke. Terakhir nih. Sebenarnya bisa nggak sih menopause itu dihindari? Pertanyaan simpel sih sebenarnya. Kalau aku suruh milih gitu kan ya. Gitu aku suruh milih gitu. Kamu tuh papa. Aku akan membuat kamu tidak menopause. itu bisa ya. Malah kurang ajar ya juga ya. Makanya sebenarnya di teori teknologinya ada dengan misalnya mengkonsumsi suplemen salah satu. Sorry. Gitu mungkin ya. ini ya. Bukan berarti aku nggak ngeklaim Rosti nggak bikin betul. Tapi paling nggak yang tadi kita bilang menopause in a good way. Maksudnya pada saat dia fase ke menopause itu tidak terlalu jadi banyak PR gitu, maksudnya karena hormonal dibantu untuk lebih stabil, lebih sehat. Jadi menopause dengan bahagia tadi yang kita bahas di depan. Salah satunya yang paling gampang mungkin bisa dengan suplemen-suplemen seperti Rosvi. Tapi yang berikutnya juga memang ada tuh Mas dan juga sahabat Rosvi, terapi hormon. Jadi kayak misal testosteronnya udah turun, estrogen turun, kita bisa terapi pakai hormon gitu. Untuknya dia bisa lebih fit lagi, bisa tadi nggak hot flash, misalnya. Seks libidonya masih stabil, itu juga bisa. Tetapi akhirnya kita mesti lihat kondisi per personal. Karena nggak semua wanita bisa di terapi hormon. Gitu. Kalau kemarin sih kita bahas tentang menstruasi kan, terkait dengan konsumsinya adalah sebelum menstruasi dikonsumsi aja nih. Kan ini herbal nih. Nah buat mereka yang mungkin akan mengalami menopause, ada suggest nggak untuk Rosvi ini berapa kali sih? Simple, sebenarnya lebih ke kalau ada keluhan 2 kali, kalau nggak ada keluhan mau maintenance aja biar menopause-nya sehat terus, menopause-nya juga nyaman-nyaman aja gitu. Ya sekali sehari nggak apa-apa. Yang penting rutin intinya, karena kan ini kan suplemen. Semua nggak cuma Rosvi ya. Semua suplemen, apapun suplemennya, namanya suplemen itu kan dia bukan obat. Jadi dengan minum jangka panjang, rutin, maka dia baru kelihatan efeknya. Yes, berarti menjadi pilihan kamu ya. Rosvi, oke? Ini ya paling penting yang mungkin bisa membuat kamu jadi menghadapi menopause dengan happy, seperti itu. Habis ini kita bakal menjawab Q&A yang sudah mau kirim. Yang paling pasti thank you so much. Kita masih ada di Rosvi Time. Kita jeda dulu, jangan kemana-mana. Terima kasih banget buat kamu yang masih terus standby di sosmed gitu kan ya, media sosial dari Rosvi. Karena kita ada di Rosvi Time. Thank you. 3 episode yang nonton tuh ribuan begitu kan ya. Harapannya ini menjadi informasi yang bagus buat sahabat Rosvi, oke? Kenapa? Begitu kan ya? Karena jujur nih, nggak ribuan lagi. Kayaknya episode yang kedua kemarin tuh ada puluhan ribu. Tuh puluhan ribu kan? Sampai ini Facebooknya tuh ngeheng gitu. Ya ampun. Sampai kemarin tau gak sih? Aku kan ikut live kan gitu kan. Handphoneku tuh jeblok gitu. Aku bertelepon Mark Zuckerberg. Yang punya Facebook, aku telepon, bisa nggak sih buat Rosvi kuotanya ditambahin gitu kan? Nggak ngeheng. Gitu ya? Aku beli deh Facebooknya. Biasanya kalau narasumber dan juga host itu agak sedikit lebay gitu dipakai lagi. Ya. Kita sekarang di Q&A, jadi terima kasih banget buat kamu yang dari kemarin sudah mengikuti dan sekarang ada beberapa pertanyaan 5 yang kita pilih untuk kita jawab terkait dengan materi kita yaitu menopause, oke? Menopause. Yang pertama adalah, Dok, apakah dengan minum Rosvi ini bisa menunda? Kita kasih stressing ya, menunda menopause. Jadi kalau misal tadi 45 itu jadi nanti 60 gitu baru menopause. Bukan menunda tapi di tempat yang tepat. Di usia yang seharusnya. Sekarang kan trennya kan pasti makin maju kan, tadi balik lifestyle. Betul, oke. Ya. Jadi kalau dengan Rosvi bukan jadi nunda jadi 70 baru menopause juga, tetapi paling nggak Rosvi bantu untuk menopause di yang seharusnya. Di waktu yang tepat. In a good way. Be happy in a good way, less stress, less illness, less disease gitu. Jadi pokoknya menyenangkan gitu kan ya. Ready gitu. Yeah. Yang kedua nih, Dok. Kan kita ngomong nih, sahabat Rosvi itu banyak ya, masih muda, belia, terus masih yang STW gitu kan ya. Apa ada yang STW? setengah tua.
STW. Terus satu lagi nih tua nih. Jadi udah sotoy woi. STW sotoy woi. Bukan. Ini setengah tua. Satu lagi tua nih. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan yang tua ini. Oh, STW itu kayak Butejo gitu. Ya, gitu Butejo ya kan. Nah, ini sekarang ini yang tua nih. Kalau teman-teman yang sahabat Rosvi yang sudah cukup lanjut nih, terus mengkonsumsi Rosvi gitu kan ya. Sebenarnya efeknya apa sih gitu dan keuntungannya apa gitu. Tadi jadi keuntungannya lebih ke kan ada yang tadi beberapa usia itu, jadi dia akan sehat di usia segitu, versi sehat di usia segitu. Kan kadang kan sekarang usia 35 tapi rasanya tuh tubuhnya udah 45, betul, 50, betul, udah betul, kayak betul. rentak gitu kan. Rentak gitu. Pakai rentak gitu. Nah, ini mungkin kita bisa bilang kalau emang dia jaga pola hidup yang sehat, exercise gitu ya, makannya bagus, mungkin tambahin suplemen yang kayak gitu-gitu, lebih ke di usia segitu ya emang dia harus usia segitu atau bahkan bisa sedikit lebih muda. Fitnya, hormonnya, yang gitu-gitu yang kita kejar. Efeknya ya, jadi efeknya itu bagus. Efeknya yang baik. Dan itu kalau memang semuanya dilakukan konsisten. Oke. Gak cuma Rosvi-nya, tapi hidup sehatnya juga harus konsisten. Karena arti ini kan herbal untuk suplemennya. Iya, betul. Artinya kalau kamu minum Rosvi tapi kamu makannya kayak kulit. Oh iya betul banget. Agak susah, jangan salahin Rosvi-nya, tapi salahin kulitnya. Ya betul itu tadi. Iya kan? Jadi setuju. versi banget. Maksudnya apalagi kalau kalian lagi punya gangguan menstruasi, PCO atau enggak yang obesitas, ya berarti harus sambil diet juga. Biar apa? Biar tubuhnya juga efektif, Rosvi-nya juga kerjanya efektif. Sebagai pendukung Rosvi ini mungkin menjadi pilihan ya. Iya. Oke. Pertanyaan, nanti makan donat, makan daging tapi minum Rosvi ya nggak bisa. Nggak bisa. Yes. Mau berbox-box juga nanti nggak bisa. Efeknya jadi nggak bisa dirasakan maksimal. Betul. Pertanyaan yang ketiga adalah HUS atau berhubungan suami istri. Ketika itu sering dilakukan nih. HUS iya, hubungan suami istri. HUS I-nya di mana? Itu ada. Jadi hubungan untuk suami istri. HUS itu HUS. Dibilangin nggak bisa aku banget. harus positif, bukan aku yang bego. Aku yang terlalu pintar di level ini. Aku tuh jenius, jadi aku selalu menggunakan istilah lain. Aku anaknya positif. Positive thinking membuat kunci aku bahagia. Dok, sering berhubungan intim, itu ternyata bisa mencegah dari menopause. Ini pertanyaan atau statement sih? Kan aku menyimpulkan. Aku harus menyimpulkan nih, Dok. Ini pertanyaan apa statement? Gini, oke, pertanyaan ya. Bener nggak kalau misalnya sering berhubungan intim? Kan kalau rata-rata kan seminggu 3 kali ini. Kalau dilakukan lebih gitu, misal itu menopause akan bisa bergeser lah gitu. Berhubungan intim dengan pasangan sah di waktu yang tepat dan tidak over, itu memang berhubungan dengan happiness dan juga hormonal yang tidak baik. Over. Ingat gitu. Ya, tidak over. Tapi kalau kayak sehari 24 jam, lu 30 kali, nah, ya nggak mungkin anak muda. Itu mungkin juga sih, mungkin juga. Karena ya, dia maksudnya ya selesai aja kan, lu kagak makan, kagak minum, kagak mandi. Rest in peace ya berarti ya. Lebih gitu ke, ya. Lu hidup motivasinya apa ya? Dok, bertanya sebagai dokter. Dok, motivasinya reproduksi, Dok. Gitu, jadi kayak betul hubungan suami istri dengan pasangan yang sah, ya gue balikin lagi. Hubungan suami istri, pasangan yang sah tidak ganti-ganti suami dan tidak ganti istri dalam waktu yang cukup ideal, misal seminggu 3 kali, itu akan make you happy, hormonal juga jadi lebih baik. Ritme jantung, tekanan darah, sirkulasi darah, itu juga semua jadi lancar. Artinya bener ya. Karena gitu. Juga kan itu bakal kalori. Oh iya betul, bakal kalori. Dengan jadi style-style yang gila banget. Dengan gaya-gayanya itu ternyata bisa mengurangi kalori. Iya. Kalori. Kita harusnya bahas juga nih. Iya betul, bener-bener. Style-style yang membuat kalorinya. Terus nanti dipraktekin gitu. Coy, dikira kita ada di Zimbabwe kayaknya. Saya paling suka yang seperti ini loh. Jadi dokternya itu inovatif banget gitu kan. Ngasih tema gitu, ya. Ngasih tema, terus nanti ada alat peraga. Oh apa, tim kredit kita pintar. Iya bener. Mereka dikasih deadline pasti bisa gitu. Alat peraga. Cuman live-nya tidak jam 1 siang, jam 12 malam ke atas. Prime time. Salah. Ini pertanyaan yang enggak. Kenapa? Kasih sayembara. Apa sih? Kalau sahabat Rosvi bisa mengumpulkan 87.000 viewer untuk episode ini, maka kita akan bahas betul. Style seks. Kita janji santai aja. Semua gaya akan kita bahas. Tapi ingat ya, 87.000. Harus pas 87.000. Nanti tim akan lihat ya, viewer total
di episode ini kita janji aja, kita janji. Jadi nanti akan dapat episode masing-masing 4 sayembara. Oke. Sebagai Raja Rosvi, aku akan membuka sayembara untuk rakyat-rakyatku. Oke. Jika ada 87.000 viewer di episode ini, maka ada 4 episode lagi, masing-masing episode. Salah. Apa? Dengerin gue sayembaranya. Sayembaranya akan ada 1 episode yang membahas. Oh, jangan 1 itu dulu. Iya, oke. Spesial. Style seks yang bisa membakar kalori itu berapa jumlah kalorinya oke. dengan style apa? Yes. 87.000. Tapi midnight. 7.000. Jadi midnight show, Rosvi time. Oh iya, Rosvi midnight show. Oke, terus kita nanti pakai ini, pakai apa namanya? Penutup muka. Jadi banyak gimmick lo ya. Kalau bikin sayembara ini. Loh, kan ini bagus sayembaranya ya kan? Harus tolong please direspon. Ini baru kali ini pertama ada di masa pandemi, kita akan meluncurkan satu program seru. Jadi kalau cuma 86.000 sekian. No. 86,9. No. 87.000. Ada dan satu. Ke atas. Kalau ke atas sih ya good. Tapi kalau 86.970 tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Kurang 1 viewer pun nggak bisa. Itu nanti live loh. Itu nanti live. Ya, live tanpa jeda, tanpa iklan. Gitu kan ya. Nanti semua tim kreatif udah ada alat raganya. Hanya ada kita berdua. Terus sama siapa lagi? Alat raga. Saya paling suka loh. Saya paling suka kayak gini ya. Oke lah. Dok, pertanyaan berikutnya nggak panjang. Aku harus baca kalau ini. Bagaimana cara mengetahui kalau kita sudah menopause? Oke. Kemudian sedangkan saya tidak pernah menstruasi semenjak suntik KB 1 bulan. Oke. Dan apakah saat itu... Dia nggak tahu usianya berapa ya? Enggak. Dan apakah saat itu sudah menopause ya? Oke. Masih perlu KB kah? Terima kasih. Oke. Menopause paling gampang tuh harus ada 2 faktor tadi yang kita bahas. Paling nggak usianya kita harus tahu dan riwayat hormonalnya dia, menstruasi dan segala macamnya gimana. Oke. Jadi kalau dia nggak nyebutin umur, kita sih masih bisa bilang mungkin kamu masih bisa menopause atau bahkan belum masuk ke menopause gitu. Jadi atau mungkin cuma hanya ada hambatan-hambatan di siklus menstruasi, ada efek-efek samping dari kontrasepsi yang dipakai, kan enggak semua terjadi, tapi ada beberapa yang punya efek samping. Jadi itu bisa harus diteliti lebih lanjut. Salah satunya dengan konsumsi Rosvi dulu juga silakan dicoba. Salah satu yang akan membantu kamu sebenarnya begitu ya. Kita mau ke dokter dulu buat periksa lebih baik. Yes. Oke, dan berikutnya yang kelima terakhir, apa benar dengan terapi hormon menopause dapat mengembalikan lagi fungsi seksual? Ya, kayak tadi aku udah bahas tuh, terapi hormon bisa dilakukan untuk kembali bisa seksual lagi, kayak kita suntikin estrogen, kalau kita tambahin testosteron gitu ya. Tapi yang mesti di-note adalah di-note dari omongan di-note adalah betul. Jadi note dari omongan di-note adalah tidak semua wanita bisa dilakukan hormonal treatment di tubuhnya. Jadi itu kondisi-kondisi tertentu. Jadi kalau kalian mendengar ada terapi hormon sekarang ini, memang ada dan bisa untuk tadi jawaban yang tadi. Tetapi tidak semua wanita bisa dilakukan itu. Dia harus dicek dulu karena ada beberapa yang punya efek samping lain. Yes, gitu. Itu dia. 5 pertanyaan sudah kamu kirim, terima kasih banget. Kita tinggal ngasih catatan di akhir program ini. Dan satu lagi, itu tadi kita bakal mengulangi sayembara kita ya. Nanti sayembaranya apa buat yang barusan gabung, karena sayembara ini cukup penting buat kalian yang pengen lihat kita live kembali. Live tengah malam dengan banyak atraga, itu PR buat tim kreatif. Dia harus pinjam mungkin di fakultas kedokteran. Ada sekali. Gitu. Itu di sana kan? Manekin itu. Kita akan punya. Jangan kemana-mana, tetap di Rosvi Time. Stay there. Yes, terima kasih banget buat kamu yang barusan atau mungkin terus dari tadi konsen bareng kita di Rosvi Time. Thank you banget. 3 episode dengan penonton yang beratus-ratus ribu gitu kan ya. Pokoknya kita ucapin terima kasih banget. Alhamdulillah. Dan yang paling pasti ini menjadi salah satu konten, harapannya begitu. Konten yang positif dan harapannya kita tunggu ya. Sayembara boleh ya diomongin ya. Sayembara dokter, tolong berikan sayembara yang luar biasa ini. Oke, sayembaranya adalah ini dia. Kalau penontonnya sampai 87.000 khusus episode ini, maka kita 87.000, iya benar. Yes, 87.000. Catat itu. Di episode yang ini, episode yang ini nih, in total nonton 87.000. Ini kan akan diputar-putar ulang juga tuh. Jadi nanti tim harus liatin tuh jumlahnya udah berapa. Kalau dalam setelah ditayangin, diputar sampai besok-besokannya, seminggu lah. Betul. 87.000, maka akan ada extra special episode. Episode Rosvi Time Midnight. Yang temanya akan kita bahas style seks dengan kalori yang dibakar tuh seberapa terbakar. Wow. Jadi kita bahas seks sehat, seks sehat ala Rosvi. Iya betul sekali kan. Itu temanya itu seks sehat ala Rosvi. Yes, oke. Kalau ntar gue dipanggil sama KPI kan, seorang dokter mengajarkan yang tidak. Loh, gitu. oh my God, itu kan harus seks sehat ala Rosvi. Yes, betul, seks sehat kayak ala kita Rosvi. bahas
waktu yang tepat dalam suami istri, seksual yang seperti apa, dan satu lagi bakar kalorinya seberapa. Betul. Kita juga ngomongin sinyal-sinyal jitu agar suami tahu kalau kita butuh gitu juga nanti kita tahu. Kan soalnya di situ. Viewer baru akan kita bahas. Yes, itu dia. Sama jangan lupa kita punya aku mau kasih info sahabat Rospi. Nih. Tas-tas cantik ini bulan September lagi ada promo, jadi kalau kalian beli 12 box langsung dapat tasnya. Oke, luar biasa. 12 box ya. Terus kuis buat kuisnya, oke. Pertanyaan simpel, Dok. Silakan, Dok. Pertanyaannya, sebutkan warna-warna tas yang ada di belakang aku dan Mas Ana. Ijo, kuning, pink, merah. Hijau, pink, kuning, merah. Nah, tuh kan. Sebenarnya gampang banget loh ya. Jadi kalau kamu pingin menjawab cuma itu aja sih. Ijo, jangan pink, jawab yang kuning, lainnya. merah. Oke, jadi jawabannya sebenarnya adalah merah, pink, kuning, hijau gitu. Ya. Jangan jawab yang lainnya. Karena kita hanya punya 4 nih. Merah, pink, kuning, dan hijau. Nggak ada yang biru, nggak ada yang toska. Nggak ada, gitu. Ya, pokoknya ada cuma warna merah, pertengahan, pink, kuning, hijau. ya kan? Gue ulang lagi pertanyaannya. Sebutkan warna tas yang ada di belakang dokter Istri dan juga Mas Anak. Merah, pink, kuning, dan hijau. Itu aja sih Jangan sebenarnya. jawab yang lain. Kalau jawab lain berarti ya itu tadi ya kan. Selesai. dah selesai. Thank you. Dokter, jadi gini loh, kita punya program seru nih. Kita ketemu lagi di program berikutnya. Betul. Tapi kalau hari ini merupakan program ketiga, dan harapannya satu sih, programnya akan berlanjut lagi. Betul. Tantangan yang ada gitu kan ya, dan akan ada kejutan-kejutan lagi dari Dokter Yusri pastinya. Jangan lupa follow Instagramnya Rospi, Facebooknya Rospi, TikTok juga ada. Kita udah ada ya? YouTube, sama Spotify juga ada podcast di Spotify. Jadi semuanya di follow. Spotify udah ada? Spotify juga udah ada. Udah ada ya? Oke. Spotify sekarang udah bisa ada videonya loh. Siapa tahu ntar itu Rospi akan bikin Spotify yang ada videonya. Oke, ya wes lah. Spotify. Yes. Sudahlah, kita harus pamit karena biasa jam segini aku harus segera meeting. Enggak meeting. Apa? Ngerjain anak orang. Gitu, dokter mau tugas ya. Kapunaka, ya udah seperti itu. Dan kita punya satu lagu terakhir. Semoga lagu ini menjadi harapan kalau episode berikutnya kita akan matiin lampu gelap-gelapan. Gelap-gelap. Dan terima kasih untuk semua tim yang ada. Terima kasih buat kamu yang terus setia. Semoga kita akan ada di episode lebih seru lagi. Terima kasih, bye-bye. Crossfita. Mati lampu. Asik. Lampu ya saya. Asik. Lampu. Asik. Ya sayang. Gelap-gelapan, Dok. Seperti mati lampu. Ya masuk ke gelas. Aman.